Kiranya seperti pujian yang baru kami naikkan sebagai rasa syukur karena anugerah yang dari Tuhan kembali diberitakan. Seperti lirik tadi mengingatkan, suaramu yang lembut, tenang, boleh masuk di dalam batin. Sama seperti kerinduan untuk mendapatkan kelegaan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam Putramu Yesus kami mohon. Amin. Saya akan membacakan sabda Tuhan yang terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Berdiri semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku akan harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menutup bagian dari bulan keluarga kita. Sebuah pesan dari sabda tadi mengingatkan, sebuah hidup di dalam pertobatan melulu tidak difahami secara pikiran, tetapi juga harus diwujudkan di dalam perbuatan. Itu sebab temanya menjadi ada penekanan bahwa hidup harus menjadi berkat bagi sesama. Kalau Ibu Bapak perhatikan di dalam catatan Injil Lukas, pasal 19 ada judul Zakius, yang artinya murni, menyenangi hal-hal yang baik. Itu arti nama Zakius. Tapi kalau kita bandingkan di pasal 18 ayat 18 sampai yang ke-27, di situ ada sebuah tokoh yang tidak ada namanya, disebutkan keberadaannya, yaitu orang kaya. Apa yang kita dapatkan dari catatan ini? Si kaya itu sangat tahu apa yang namanya hidup bertobat sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan
karena percayanya. Sejak muda sudah lakukan yang kau katakan itu. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa dikatakan tercela dari orang ini. Tidak ada. Maka Tuhan mengatakan masih ada satu lagi yang kurang. Jualah hartamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Sedih hati dia. Dan dia meninggalkan Yesus. Lalu muncullah sebuah kutipan. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan sorga. Saya meyakini ini adalah bagian dari hidup kita. Sengaja si orang kaya itu anonim. Karena bisa saja nama kita masuk di sana. Artinya Anda dan saya adalah orang yang sangat tahu tentang Tuhan, tapi selesai di pikiran atau kognitif. Tidak terterap di dalam keseharian yang terbaca oleh banyak orang, khususnya keluarga kita. Tidak ada. Karena apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang kaya itu, dengan mengatakan bagikan kekayaanmu, itu artinya engkau banggakan dengan yang kamu punya. Tunjukkan kebanggaanmu kepada setiap detil kehidupan yang mengakui bahwa engkau memang membanggakan. Tidak. Faktanya tidak. Dia meninggalkan Yesus. Lukas dengan begitu ketatnya membuat perbandingan. Karena memang bukan soal data-data yang kita harus pahami. Tapi data itu memberikan pertimbangan di dalam batin. Kita harus mengambil keputusan. Muncullah nama Zakius. Dari kata zakai. Akar katanya. Pernah di dalam kehidupan orang Israel yang terbuang, ini salah satu tokoh yang membawa orang-orang Israel pulang ke Yerusalem bersama Zerubabel. Sekian keluarga, pasang keluarga. Itu ceritanya. Tapi apakah Zakius ini orangnya? Bukan, maksudnya karakternya sama. Jadi ketika mereka terbuang, mereka ingin kembali mendapatkan yang murni, kembali membuat dan menyenangi yang baik, kembali kepada dasarnya, basicnya. Mereka pulang ke Yerusalem untuk kembali menilik kebenaran yang menjadi sumber untuk hasil-hasil kebaikan yang dibuat Tuhan di dalamnya. Simple Zakius itu. Kalau Anda berpikir Zakius pendek, ya minimal mirip saya secara fisik. Atau mungkin Anda akan menghibur saya, jangan-jangan kamu lebih pendek dari dia Simon. Oke juga. Tapi kan ini bukan sedang cerita Simon, Zakius. Dan dikatakan dia adalah kepala pemungut cukai. Sebenarnya menjadi seorang Yahudi itu bukan profesinya pemungut cukai. Karena pemungut cukai adalah profesi yang sebenarnya menyengsarakan rakyat karena berkolusi dengan penguasa Romawi yang notabene adalah yang sedang menguasai tanah Palestina. Penjajah. Tidak heran kalau rakyat mendengar nama ini, khususnya nggak usah ada nama pribadinya, jabatannya saja atau profesinya. Orang sudah marah hati. Marah. Itu sebab dia dijagai luar biasa karena bukan sekedar dia karena profesinya pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai. Kalau orang bilang ini di dengkotnya, ini biang keladinya. Ridernya banyak kalau dia mau kemana-mana. Bukan soal badannya kecil. Bukan. Tapi jabatan profesinya besar. Singkat cerita tidak ada dia. Tidak ada teks amnesti untuk Romawi pada era itu. Tidak ada. Keren ini orang.
Jadi dia kapan saja bisa memakai forrider dia. Tolong aku mau ketemu yang namanya Yesus karena aku penasaran dengan orang itu. Gampang kan? Kalau hari ini tinggal telepon. Kalau mau all in sudah paid begitu ya. All in paid itu pakai WhatsApp call, video call, langsung bisa. Jangan Anda bilang, dulu kan gak ada ini Simon. Saya juga tahu. Saya cuma ingin mengekspos bagian itu kalau diterapkan hari ini. Tapi dia menutup semua fasilitas. Karena yang dia mau adalah dia berjumpa dengan sosok yang mengagumkan itu. Supaya batinku yang makna karakteristiknya adalah murni dan menyukai kebaikan kembali dipulihkan. Karena dia sudah berkolusi dengan penjajah waktu itu. Ada rasa penyesalan, tapi tidak tahu keluarnya bagaimana. Karena pertobatan di dalam akar kata metanoia itu, dari kata meta dan nous. Meta itu artinya dibalik, behind. Lalu nous itu adalah pikiran, mind. Jadi ada sesuatu di balik pikiran yang biasa dia lakukan sehari-hari, itu muncul. Dan ternyata yang muncul itu adalah jati dirinya Zakius. Oh, aku sudah tercemar. Aku sudah rusak. Sekedar tahu. Seperti dokter forensik yang membedah mayat dan tahu sumber kematian. Tapi tidak bisa membangkitkan lagi si yang mati itu. Dia tahu kenapa mati. Internis tidak tahu kenapa dia mati. Dan ahli-ahli lain juga tidak tahu kenapa korban itu mati. Si ahli forensik tahu. Tapi tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sama seperti Zakius tahu jalan dia sudah melenceng jauh. Batinnya sudah hampir tertutup anugerah. Tapi ada secercah sinar yang menerangi. Dan aku mau. Ada orang yang mengomentari, Zakius naik pohon itu tanda kesombongan sehingga Tuhan suruh turun. Saya boleh setuju dengan kalimat itu. Tapi mari kita gunakan logika. Kalau kita pejabat gereja, pejabat negara, kan ada logonya gitu ya. Kayak ibu-ibu di sini kan ada logonya. Cuma nama kali ya itu sekedar ya. Ada yang pakai logo GKI di sini. Itu pasti pejabat. Karena susah tidak dapat fasilitas, satu-satunya alat bantu karena orang pendek mau lihat Yesus yang di kerumunan naik pohon. Itu kan logika yang benar toh. Betul kan? Tapi sebagai pejabat naik ke pohon, kan orang akan bilang itu pejabat singit kali ya, stres ya naik-naik ke pohon. Dia kan bisa tolong forerdernya untuk bagaimana caranya dia bisa melihat Yesus. Tapi bagi dia, berjumpa dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang institusional, sesuatu yang lembaga, bukan. Dengan segala fasilitas, bukan. Berjumpa dengan Tuhan itu hal yang personal, yang pribadi. Saya ingin ketemu dengannya. Maka dia tidak bisa menembus kerumunan, dia naik ke pohon. Itu pilihan yang memalukan sebenarnya. Dan saya mengatakan tadi, ada secercah sinar yang menerangi batinnya. Saya harus ambil jalan. Meskipun mungkin jalan ini salah. Saya harus ambil untuk melihat. Paling tidak memberi tanda. Ada seseorang yang minta perhatian. Kalau Anda mengatakan itu juga adalah sebuah keangkuhan, oke juga. Saya tidak akan berdebat di situ kalau nggak nanti khotbah saya berantakan. Dan Anda nggak akan pulang karena nggak amin-amin. Oke juga. Tapi pada waktu itu dia tepat memilih koordinatnya, posisinya. Pasti Yesus lewat sini. Betul. Dan Yesus lewat. Sekarang yang pendek jadi Yesus kan. Zakius jadi tinggi. Ada dua kata di situ, segera turun.
Kalau kata segera kan kita hanya kenal itu adalah sebuah perintah untuk mempercepat langkah, kan begitu. Tapi ternyata akar kata Yunani segera itu bukan soal kaki dipercepat, tapi ada konotasi atau arti tambahan. Bahwa dengan kesegeraan adalah kerinduan batin untuk tidak sekedar berjumpa dengan Tuhan, tapi ingin duduk di kaki Tuhan dan mendengar perkataannya, pengajarannya. Itu makna segeralah. Maka hari itu ketika Zakius disebut namanya untuk turun, ya, kan bunyinya begitu. Zakius, turunlah. Siapa yang kasih tahu Yesus ya? Itu yang naik pohon namanya Zakius. Halo? Pasti ibu bapak akan bilang, kan dia Tuhan. Kalau emang dia Tuhan, kenapa doa Anda nggak dijawab dan Anda marah-marah? Kenapa kita komplain? Kan dia tahu kita. Zakius itu tersadar. Berarti dia akan tahu siapa saya sepenuhnya. Dia tidak perlu lagi menyebutkan soal pertobatan. Yang hanya sekedar bisa menempel di otak. Karena itu soal seperangkat pemikiran. Hidup Kristen yang menjadi berkat bagi sesama. Tidak boleh berhenti di dalam modul-modul pembinaan. Lalu faham, lulus ujian, Anda hebat. Jangan-jangan kita tidak lulus ujian. Karena bingung dengan istilah-istilah teologi. Maka kalau saya melayani di orang tua, itu empe-empe cuma bilang, oh emang gak ngerti pendeta ngomong apa. Sedih kan? Aduh. Jadi tadi udah ngomong setengah jam lebih, oh emang gak ngerti katanya. Jadi yang ngerti apa? Yang ngerti oleh milik Tuhan. Artinya semua yang oleh punya Tuhan. Jadi persembahan, kasih. Kan hari ini persembahan ada 2 kantong atau terus-terusan 2 kantong. Terus-terusan 2 kantong. Kalau terus-terusan 2 kantong kan berarti kalau mau ngasihnya dari sonohnya lagi mau tidur hari Sabtu itu ngasih 50.000 kan dibagi 2 ya. Gampangnya kan gitu. Tergantung Anda lihat prioritas, siapa lebih mendahului. Misalnya, maintenance gedung lebih banyak, itu alihkan lebih besar. Gitu kan? Halo? Enggak, saya enggak hakimin saudara, saya bukan Yesus, bukan. Cuma ini pakai logika sederhana. Padahal maksudnya kan bukan itu. Bukan itu. Jadi kalau ada kantong lebih, itu artinya memang ada kebutuhan lebih. Kasih lagi dong. Makanya dalam cerita ini, Zakius itu mengatakan setengah kekayaanku kasih. Keren kan? Padahal orang Yahudi hanya cukup memberi 1/10 buat Tuhan. Selesai. Jadi kalau separuh berlebihan ya Pak? Kira-kira kita rela gak ngasih separuh? Halo? Tuh kan susah jawab kan? Pendeta mata duitan nih. Emang pendeta Jakarta komersil banget ini. Anda bayangkan di kalimat kedua. Separuh kuberikan buat orang miskin. Itu sindiran gaya Lukas menulis Injilnya. Satu orang kaya anonim, boro-boro separuh. Percaya Yesus pun tidak, ditinggalkan Yesusnya. Tapi Zakius, separuh Tuhan. Nggak keburu Yesus nanya, separuh lagi kemanain? Nggak keburu Yesus nanya. Jangan Anda bilang, lu so tahu Simon, dosa lu. Yesus nggak tahu. Justru emang Yesus tahu, tapi dia seakan-akan tidak tahu. Diam aja tungguin, abis ini apa kamu? Dia tahu ada banyak orang yang terluka oleh karena profesinya. Dia tahu ada orang yang mengalami kepahitan karena kewajiban sebagai pemungut cukai untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan lagi sesuatu yang bisa dipilih-pilih. Dia tahu itu semua.
maka dia menggunakan hukum perjanjian lama. Kalau ada orang yang dengan sengaja menghilangkan dombanya, 1, dia harus mengganti 4. Dia lakukan yang sama. Jadi ceritanya kalau separuh kekayaannya udah dibagi tinggal separuh kan? Saya tanya nih Bu Bapak, kalau memang orang udah sebel banget sama pemungut cukai, kira-kira orang yang disakiti dan mengalami kepahitan dengan pemungut cukai ada berapa banyak? Halo? Nggak usah hitung nominal, puyeng kita. Pakai rasio, hampir semuanya. Begitu kan? Karena yang ditarik pajaknya kan rakyat. Marah mereka. Lah kalau semuanya komplain, hitung-hitung, ganti 4 kali. Bangkrut nggak Zakius? Halo? Bangkrut dia. Yakin saya bangkrut. Kok dia berani? Dia bilang, di dalam batinnya nih, kan aku udah dimiliki Yesus, penguasa semesta. Kalau tekor ya lapor sama Tuhan lah. Gampang kan? Halo? Sering kita punya dompet, Tuhannya ya kita, makanya pegel. Begitu tengah bulan habis bingung. Tapi kalau orang-orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, ya kalau sudah habis ya nggak usah bingung, emang habis. Itu cerita istri saya. Kok bawa istri hari ini? Kan ceritanya kalau saya dapat berkat saya kasih semua. Tidak saya potong-potong. Kalau saya butuh saya minta. 1 kali sudah tengah bulan habis. Bendahara lapor. Uang habis. Ya sudah. Saya kan bukan Bank Indonesia yang cetak uang. Selesailah. Lalu ini bagaimana? Itu bagaimana? Ya nggak bagaimana-gimana. Udah nggak ada ya nggak ada. Jadi berarti kita nggak makan setengah bulan lagi. Makanlah kalau nggak mati kan. Bagaimana makannya? Doa lagi lah. Doa lagi. Mintakan sama Tuhan. Hidup tuh. Anda lihat wajah saya kekurangan gizi? Enggak. Kok bisa? Misteri itu tak terfahami. Tapi ketika pikiran itu dibalik karena metanoia itu artinya orang yang tadinya arah jalan begini, itu balik begini. Gitu. Tapi kenapa banyak orang Kristen sudah bertobat, tetap hidupnya gitu juga. Kan kalau jalannya begini, dipanggil kan? Simon balik, tar dulu. Cepat balik, ya Tuhan. Oke, saya pulang Tuhan. Oke, saya pulang. Gitu. Nggak ngerti juga. Artinya hidup pertobatan yang arahnya tetap ke dunia, bukan ke Tuhan. Celaka, salah sendiri. Jadi kalau Anda dan saya siuman mau bertobat itu bukan soal jalan mundur. Itu kata salah satu dulu petinggi yang tukang tipu itu. Kalau nanti si ini jadi penguasa, aku jalan. Anda tidak perlu seperti itu. Penipu seperti itu ada upahnya nanti. Tapi kita tidak boleh. Punya segitu ya kasih. Kalau udah sisa segini diminta lagi, dikasih nggak? Halo? Nggak jawab kan? Padahal kalau diangkot ditodong. Apa dia bilang? Recehnya aja, recehnya aja. Puji Tuhan. Nggak diambil semua dompetnya. Anda kasih nggak? Mau nggak mau karena ditodong. Terus Anda berbelas meminta. Pak, kan KTP-nya nggak perlu. Ulangin KTP-nya. Semuanya ambil, gitu kan? Halo? Kenapa kita sama Tuhan nggak gitu? Pasti saya tahu jawabnya. Kan Tuhan bukan tukang todong, Simon. Saya juga tahu. Tapi kalau hidup bersyukur seperti Zakius itu yang artinya murni dan menyukai yang baik. Berjumpa lagi dengan terang jalan itu. Ayo kita jalan. Nggak gampang kan? Nggak gampang. Tapi nggak usah khawatir. Saya pernah khotbah di sini ketika GKI Pengadilan Bogor belum bagus begini. Masih lama. Masih lama.
Terus saya khotbah lagi kedua. Lagi transisi. Sampai lupa gedongnya di mana. Pokoknya jalan begitu ada tutup-tutup semuanya. Nggak tahu di mana tuh, saya juga udah nggak ngelihat lagi sisa-sisanya. Udah bagus saja. Nah ini ketiga saya berdiri lagi di sini. Udah keren. Terus saya nggak tahu nih ibu bapak udah keren apa belum nih. Tergantung ibu bapak dong, bukan saya. Yang pasti sampulnya tadi keren loh. Keren. Kertasnya kertas art paper. Warna-warni lagi. Orang printing satu warna satu harga. Betul ya? Jadi kalau sekian warna mana ya tadi ya? Keren kan? Berapa warna tuh? Udah tahu kan? Ini pengembangan peningkatan. Sengaja warnanya merah. Mungkin berdarah-darah. Mungkin. Yang ini polos persembahan. Enggak usah berdarah-darah. Dikit juga enggak apa-apa. Oke. Anda dapat upahnya. Pasti. Tapi kalau Anda siuman bahwa hidup saya sudah dipulihkan Dia. Anda siuman bahwa Anda dihargai seperti Sakyus itu. Saya tidak akan pusing dengan ini mau berapa lebar. Tidak akan pusing. Yang saya pusing kalau Tuhan melupakan saya. Kalau Tuhan mengabaikan saya, itu baru pusing. Saya sengaja datang tadi malam. Karena saya tidak bawa mobil, saya bawa kereta ibu bapak. Keren kan? Bawa kereta sekian puluh gerbong. Maksudnya saya naik kereta. Security bingung, ngelihat ini anak kecil bawa ransel ngapain tengah malam jam 11 masuk. Dia liatin aja, saya masuk aja. Enggak assalamualaikum lagi, enggak, masuk aja. Dia liatin. Dia sampai enggak keburu mau ngomong bapak ketemu siapa. Kan itu orang lip service ya, bapak mau ketemu siapa. Orang udah gelap begitu ya ketemu lu lah. Akhirnya saya memperkenalkan diri, udah masuk ke halaman. Saya akan menginap di sini. Dia liatin lagi. Dia mau nanya siapa mau nginep gitu kan. Akhirnya saya bilang saya yang mimpin ibadah pagi. Oh iya pak. Tunggu pak, teman saya belum datang. Jadi bapak mesti nunggu. Karena kalau saya anterin bapak ntar maling masuk. Oh iya. Iya. Nah cerita ini bukan cerita mau konyol-konyolan lalu Anda nanti kontak security. Bukan. Saya mau bilang udah sampai GKI Pengadilan tapi gak nyampe tempat tidur. Nggak nyampe, ada penundaan. Jadi maksudnya Anda juga punya ekspektasi kepada Tuhan. Kalau tertunda, jangan marah. Tenang-tenang aja. Lalu saya ngapain nungguin dia? Pusing juga kan? Saya cari mie tek-tek di situ. Anget perut. Jalan keringetan. Sampai kamar seger. Keren lagi, kamar mandinya ada air anget. Mau coba nggak kita naik ke lantai 3? Keren banget. Lebih keren dari hotel yang dulu saya dititipin. Lebih keren. Jadi itu satu bagian. Bukan kebetulan ada namanya GKI Pengadilan. Jadi siapapun ujilah batin Anda. Karena di tempat inilah Tuhan bekerja. Jangan nanti lapor, jemaat mana GKI Pengadilan, ngerti hukum? Enggak Tuhan. Kan lucu-lucu. Ngerti pengadilan kan semuanya urusan hukum. Kenapa jadi sekarang gak tahu hukum? Dan Anda gak akan pernah lupa yang saya omongin tadi soal Sakyus. Nanti Tuhan pun akan tanya. Jadi sebelum pusing, mulai saat ini, berubahlah sama seperti Sakyus, bukan pendeknya, tapi kerendahan hatinya, pikirannya. Karena itu dimulai dari sebuah pertobatan yang dengan sengaja dipilih. Karena Tuhan menentukan. Kita melangkah dan kita berjalan. Dan hasilnya apa? Luar biasa. Dia berkarya dengan indahnya di dalam kehidupan bagi umat sepanjang zaman. Anda dan saya, orang berdosa, kata si ahli-ahli Taurat itu. Lihat dia,
Katanya Mesias bergaul dengan orang berdosa. Apakah Tuhan membiarkan dengan status lamanya Zakius? Tidak. Sesudah orang mencemooh dan melecehkan status Zakius, bukan karena kependekannya, tapi karena jabatannya, profesinya, orang berdosa, Tuhan tidak tinggal diam. Kenapa? Karena orang berdosa itu mengatakan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau tadi yang saya katakan ada orang yang keberatan dengan konsekuensi kewajiban sebagai seorang profesional, ku ganti 4 kali. Yesus mau mengatakan kepada orang-orang, paling tidak kepada orang-orang yang ada di sekitar itu, dia pun anak Abraham. Kenapa? Karena Yesus ada di situ mencari yang hilang. Jadi yang hilang siapa? Orang banyak yang mengaku umat atau Zakius? Awalnya Zakius terhilang di jalan. Mereka seakan-akan ada di jalan. Maksudnya jalan Tuhan. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak taat dan mempercayai Tuhan, malah mencemooh Tuhan. Tapi ini orang yang salah jalan mendapatkan pencerahan. Dia mengakui itu Tuhan. Maka semua hidupku engkau yang punya. Kuberikan semua. Kalau engkau berkenan dengan penjelasan, maka saya juga boleh menyelesaikan khotbah ini dengan sukacita. Karena ada bagian penggalan nanti video yang di dalam saat teduh sebenarnya ada bagian yang ingin disampaikan. Bahwa kita bisa berbagi kepada sesama sebagai buah kebenaran. Karena status kita yang salah tidak lagi salah. Biarlah Tuhan menolong ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Amin. Tio, makan Tio. Ini kan yang kemarin mah. Apanya yang kemarin nih mah? Gak apa-apa. Ayo. Evi mana Evi? Nginep, dia makan dulu. Ayo kan, biarin lah. Makan ya udah. Udah ya, kenyang. Mau mana, Phil? Ah, jangan naik aja lah. Ah, capek. Iya. Tuh, baru pulang ya? Iya. Kamu lapar ya? Iya. Tadi gimana di sekolahnya? Bisa. Bentar. Makan yuk. Hah?
kita jenguk yuk, Mak. Kita bawain makanan buat Bu Vivi sama anaknya. Ya mah, kita beli makanan gitu dia buat